Jika permintaan pembubaran HMI disampaikan alumni HMI di forum ilmiah LIPI, ini tanda gawat. Apalagi ia bukan orang sembarangan. Siapa dia? Ya, Gus Dur. Gus Dur pernah menyebut namanya dalam pernyataannya yang sangat terkenal. Ada 3 orang yang sangat saya hormati di Indonesia, Quraisy Shihab dan Nurholis Madjid. Yang ketiga saya nggak mau kasih tahu, ungkap Gus Dur dalam acara Tribute to Prof. Dr. M. Quraisy Shihab di kampus UIN Jakarta tahun 2009 lalu. Ya, orang itu biasa dipanggil Cak Nur, mantan ketua umum PB HMI yang juga alumnus Gontor. HMI sebaiknya dibubarkan saja agar tidak menjadi bulan-bulanan dan dilaknat, kata Nurholis Madjid dalam seminar kepemimpinan dan moralitas bangsa di Auditorium LIPI, Jakarta, 13 Juni 2002. Ternyata, perkaderan HMI tidak semuanya membuahkan hasil yang baik. Memang banyak kader HMI yang bersih, tapi koruptor juga banyak dari HMI, lanjut Nurholis Madjid di forum itu. Pernyataan Nurholis Madjid itu direspon serius almarhum Agus Salim Sitompul dengan menulis buku yang sangat fenomenal, yakni 44 indikator kemunduran HMI. Di antaranya 44 indikator itu, pola perkaderan dan manajemen organisasi yang ketinggalan zaman, kurang visioner, memudarnya tradisi intelektual, tidak punya gagasan atau karya untuk masyarakat, kehilangan strategi perjuangan, daya kritis menurun, hingga kehilangan kekuatan batin. Karena tidak serius diobati, HMI sekarang makin loyo. Di era digital, HMI tidak hadir dengan asyik di telepon genggam setiap orang. Laporan keuangan ke donatur tidak ada. Website HMI juga tidak memuat artikel mencerahkan dan partisipasi publik. Internet, media sosial, metodologi penelitian tidak digunakan HMI untuk memahami apa yang akan dan sedang terjadi. Padahal, banyak alumnus HMI yang dikenal sebagai ilmuwan, praktisi, surveyor seperti Saiful Mujani, Murbawi, A. Katon, Burhanuddin Muhtadi, M. Kadri, Andrinov Caniago, Hasan Nasbi, Jayadi Hanan, Ferry M. Arifuzaman, Muslimin, Aji Al-Farabi, dan banyak lagi. Karena tidak punya kemampuan listening skill di media sosial, HMI lebih banyak mendengar bisikan pejabat dan konglomerat ketimbang jeritan rakyat. HMI juga belum mampu membentuk tim media sosial untuk mengawasi kekuasaan. Anggaran rumah tangga HMI yang jadul tidak memungkinkan HMI memasukkan tim media sosial dalam struktur resmi organisasi. Setiap diundang mengisi pelatihan, saya meneriakan ini. Bahkan saya tulis buku khusus selama 2 tahun terkait seni mengelola tim media sosial. Namun tak kunjung direalisasikan. Sehingga di pengurus besar Batko seluruh cabang tidak ada agenda bulanan untuk mengevaluasi pengelolaan media sosial. Seharusnya mudah sekali bagi HMI membuat konten digital berdasarkan riset dan menyebarkan sesuai target. Tapi itu dilupakan. Ada yang memulai seperti LAPMI HMI Ciputat, LAPMI HMI Yogyakarta, namun belum maksimal karena minim dukungan. Banyak sekali modal HMI, utamanya soal posisi sosial politik, SDM andal, alumnus independensi. Sayang belum dimaksimalkan untuk bela negara dari oligarki, keserakahan, dan bela dunia dari ketidakadilan global. HMI didirikan di ruangan kelas STI, tanpa pengeras suara, penerima tamu, tanpa spanduk, makanan ringan, tari-tarian, sambutan tokoh-tokoh. Ini murni inisiatif mahasiswa. Peristiwa itu terjadi 73 tahun lalu, tepatnya 5 Februari 1947 oleh Lavran Pane dan kawan-kawannya. Tujuan berdirinya, mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, sangat mulia. Kemudian menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Panglima Besar Jenderal Sudirman bahkan mengatakan HMI itu harapan masyarakat Indonesia. HMI bukan underbownya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, atau ormas Islam manapun, bukan saya partai. Sejak dilahirkan, HMI bebas dimasuki oleh semua golongan. Syarat masuk HMI hanya 2, Islam dan mahasiswa. Tak ada embel-embel yang lain.
Islamnya boleh aliran apa saja, mahasiswanya boleh dari kampus manapun. Sepanjang sejarah HMI, tidak pernah sekalipun ada perdebatan tentang latar belakang ketua umumnya atau pengurusnya. Misalnya dia anak siapa, suku apa, dari ormas mana, Islamnya Sunni atau Syiah, itu tidak ada. Dinamika dan dialektikanya begitu kuat, hingga jangan heran ada kader HMI pernah menjabat lama sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute. Dalam koalisi dan forum organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, kader HMI banyak dipercayai sebagai pemimpin karena dianggap netral, independen, dan tidak fanatik pada satu golongan. Sayangnya, modal besar ini dikelola oleh pengurus organisasi yang bernyali kecil. Hal ini terlihat dari minimnya kritik dan pengawasan terhadap kekuasaan baik di daerah maupun di pusat. Dalam isu-isu strategis misalnya, para wartawan juga lebih sering meminta pendapat pengamat ketimbang ketua umum PB HMI yang bukan saja dianggap tidak independen, tapi sudah lupa pada masyarakat. Proses pemilihan ketua umum PB HMI yang melibatkan uang telah menyandera dan membungkam mulut para petinggi HMI. Kemampuan intelijen dan strategik HMI yang diajarkan alumni HMI seperti Tirto Sudiro juga pudar. Ini terlihat dari tidak bebasnya kongres-kongres HMI dari penyusupan. Jangankan itu, membedakan yang asli dan informasi hoax pun kader HMI banyak yang tak mampu. Kemampuan HMI baru sebatas bikin website dan media sosial tanpa ditunjang keterampilan menyampaikan penderitaan masyarakat, jeritan petani lewat akun-akun itu. Saat organisasi-organisasi kecil sudah bertransformasi menjadi organisasi internasional dengan isu-isu ketidakadilan, lingkungan, HMI masih ribut soal siapa ketua umumnya yang sah. Tak mungkin orang luar membubarkan HMI karena perannya nyata. Yang paling mungkin HMI dibubarkan oleh anggotanya sendiri. Dan gejala itu sudah nampak.